かりました。やっぱり Berlanjut ke episode 6, situasi di ruang operasi darurat Fukushima Daiichi kian mencekam. Yoshida menegaskan bahwa mereka harus segera menurunkan tekanan di dalam bejana reaktor apapun caranya. SR 弁ですね。ベントの方はそっちもダメです。格納容器の圧力も上がってってます。AO 弁が閉じてしまってるんでしょう。Shin berpindah pada Shinji bersama rekan-rekannya di lapangan. Kedatangan tim Furo membuat semua orang menyadari bahwa kondisi di dalam reaktor saat itu masih sangat mengkhawatirkan. Radiasi di sisi gerbang utara dilaporkan telah melonjak hingga 300 milisievert per jam, sementara di ujung selatan terpantau masih berada di angka 100 milisievert per jam. Namun tanpa rasa lelah ataupun ketakutan yang tampak di wajah mereka, tim Furo menyatakan siap untuk kembali terjun ke medan berbahaya atas arahan dari Shinji. Usai memberikan arahan kepada tim Furo, Shinji segera melapor kepada Yoshida. Ia mengonfirmasi persiapan timnya untuk menembus jalur selatan guna mengakses katup AO di ruang penekanan. Mendengar rencana beresiko dari Shinji tersebut, pikiran Yoshida seketika terlempar kembali pada keganasan gempa sebelumnya. Shinji pun menegaskan pembagian tugas mereka secara jelas. Timnya akan bertanggung jawab penuh untuk mengamankan bejana pengungkung utama, sementara tim Yoshida difokuskan untuk mengurus bagian bejana tekan. Tepat di depan pintu masuk reaktor unit 2, tim Furo mulai melangkah masuk dan menyusuri ruang penekanan secara perlahan. Namun, di tengah keheningan yang mencekam, rentetan gempa susulan kecil terus saja menghantui mereka, dan akhirnya mereka tibalah di ruang penekanan dan berhasil menemukan katup yang dicari. Saat mereka akan menghampiri katup, ini yang terjadi. Dan rencana katup pun gagal. Shinji lantas melaporkan hal ini ke Yoshida.
Seakan-akan hilang arah, Yoshida pun harus berpikir keras lagi cara apa yang harus dilakukan selanjutnya. また連絡する。注水どうなった？うまくいってるのか？ Di tengah situasi yang kian memusingkan, Yoshida mendadak dipanggil untuk menghadap Murakami selaku atasannya di TEPCO. うまくいってません。圧力容器7メガパスカルです。圧が高すぎて水が入っていかない状態です。 SR 弁が自動で開くはずだろこの圧力だと自動化しません。う。自動化しないともあっさり言うなよ。 Semakin ditekan, Yoshida pun mengungkapkan sesuatu yang membuat tercengang untuk 2 jam ke depan. 2号機で燃料棒の露出が始まっています。燃料が溶け出すと思います。発損して核燃料が外に流れ出します。大規模な放射能汚染は避けられません。 Yoshida pun tak luput memberitahu para pekerja lainnya yang berada di ruangan akan bahayanya radioaktif yang terlepas ke udara. 我々発電所員は全員被爆しますので、誰も原子炉に近づくことができなくなります。 Saat selesai berpidato, Yoshida pun melihat buku panduan untuk membuka katup SR atas arahan Murakami. Dan di sini kita jadi bisa lihat ada ide lain yang sudah terpikirkan Yoshida untuk langkah berikutnya. SR 弁が動くにはどれくらいの電圧が必要なんだっけ？ 125ボルトです。車のバッテリーは12ボルトだったよな。10個直列につなげば SR 弁動かせんじゃねえか。 Dan yap, Yoshida menggunakan cara menggabungkan aki mobil yang berkekuatan 12 volt lalu dijajarkan bersama menjadi satu arus untuk membuka katup SR. 車で通勤している署員にバッテリー提供を呼びかけて。バッテリーがやけした。 Aki mobil pun telah tiba ke tim Shinji. Mereka langsung menggabungkan aki tersebut menjadi satu bagian. いや、私は動いたって聞きました。無駄にできませんよ。 Di momen krusial inilah peran seorang senior sangat dibutuhkan. Furu hadir menjadi sosok jembatan penentu bagi para juniornya agar berhasil mengalirkan daya listrik ke katup SR. 配線図めくって次のページ見せて。はい。これだな。SR 弁につながる端子だ。 つなぎます。ゼロ。ケーブルつながりました。 125ボルトだけどな。バッテリーを11個にしてもう一度やってみよう。 Perpindahan adegan membawa kita ke unit 3 Fukushima Daiichi di bawah koordinasi militer yang dikomandoi oleh Sersan Mayor Hayami. ここまでは大丈夫だ。重機入れて。 Melihat tekanan bejana pengungkung utama yang terus meroket tajam, Yoshida sampai panik. Demi keselamatan, ia langsung mengeluarkan perintah darurat agar seluruh pekerja segera mengevakuasi diri. 495キロパスカル。はい。格納容器の最高使用圧力は380キロパスカルです。今、建屋周辺で作業している者全員作業中断だ。もう中断して1時間だぞ。そろそろ再開できないのか。格納容器の圧力は520キロパスカルですよ。
水だって入ってってません。2号機 SR 弁開きました。 SR 弁につないだバッテリーがうまくいったようです。そうか。ほら、圧力は原子炉圧力下がり始めました。 Nah, disinilah momen yang bikin kita juga bingung saat memutuskan, karena di situasi krusial ini segala sesuatu keputusan bisa menjadi bumerang dan berdampak besar bagi para pekerja di unit 2 dan unit 3. よし、作業員は2号機への注水作業再開。並行して3号機への注水ラインの敷設も急いでくれ。 Fokus kini terbagi dua. Scene memperlihatkan pergerakan tim bentukan Hayami di unit 2, sementara Hayami sendiri memegang kendali penuh sebagai ketua tim komando di unit 3. 有料出ました。水入ってってます。了解。丸さん、こちら丸々、送れ。丸々。こちら丸さん。勘弁よし送る。そっちはどうだ。まだかかります。瓦礫がひどくて。了解した。単調車で3号機まで先導する。了解。 Sampailah Hayami dan timnya ke unit 3, namun saat mereka keluar dari mobil, tiba-tiba Alhamdulillah mereka semua selamat, tapi bukan hanya mereka yang terkena ledakan besar tersebut. おい、大丈夫か。大丈夫だ。おい、おい。 お前たち動けるか。後ろのポンプ車の隊員を探せ。一刻も早くここを離れる。占領を持ち点で次の爆発の危険もある。あった。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。機体の下に隠れてるか。全員見つかりました。大丈夫か。はい。 車捨てよう。遠心重要塔に向けて走る。みんな走るか。 Saat mereka akan kembali, terlihat pemandangan mengerikan yang berada di sekitar mereka. Nah, benar kan keputusan Yoshida tadi di awal? Sebenarnya keputusan tadi sangat-sangat krusial, sebab bila pekerja sampai mati, ini yang terjadi. 生きて帰るわけにはいかなくなった。
どういうことです？みんなに何度も何度も無理を言って危険な場所に行かしてんのは俺だ。 Shin kemudian berpindah ke ruangan Perdana Menteri Azuma. Di sana pihak atasan TEPCO menyampaikan kabar yang sangat mengerikan bahwa bencana nuklir ini telah resmi dikategorikan ke dalam skala internasional level 7, setara dengan tragedi Chernobyl. これで国際的な事故の評価はレベル7となるでしょう。チェルノブイリと同じです。 Sungguh memprihatinkan, seakan belum cukup dengan hancurnya unit 3, malapetaka baru justru kembali datang lewat seorang pekerja yang membawa kabar buruk. 4号機の使用済み核燃料プールの温度が上昇しています。プール内に保管されている核燃料が1535度。崩壊熱の速度が最大です。温度が上がってんだ。さっきの爆発でプールが壊れて水が漏れてってるのかもしれません。 燃料が露出すれば放出される放射線量は桁違いです。何度だ？地震発生時点で水温40度、現在84度まで上がっています。栄養弁も閉じたままです。このままだと5時間後には燃料弁がまた脱出し始めます。 Gila, seakan dunia tidak memihak. Mental Yoshida benar-benar diuji. Pertama ledakan, kedua bahan bakar kolam, dan ternyata hanya ada waktu 5 jam lagi mereka bertindak. Di berondong krisis segila ini, Yoshida dilingkupi stres berat dan frustasi total.